Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhormat Bapak Sekda, kita hormati bersama Bapak Dapat Hukum, teman-teman tim Propam Perda dan Pak Setio, serta jajarannya. Mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan ucapan puji syukur Alhamdulillah alamin karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga kita bisa hadir menghadiri rapat Perbu 3 Perbu ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam untuk limpahkan barakah kita Nabi Muhammad SAW. Ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan teman-teman dari Ditgas tentang membahas bulan Masyarakat Makmur, ada rumah sakit Sehati dan kesehatan masyarakat. Mari kita awali kegiatan siang hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini timnya masih kurang satu ya, BPKAD. Oh, apa nih? Selanjutnya mohon arahan Pak Sekda, Pak Pram untuk memandu bedah ini. Katanya 2 Perbu ini sudah pernah ada gitu ya. Silakan Mas. Ada 3 Perbu yang kita bahas siang hari ini. Tadi pagi 2 Perbu, hubungannya sama rumah sakit juga. Tapi rumah sakit Ibnu Sina yang mengajukan itu tentang penghapusan piutang dan pengelolaan silpa. Yang mengajukan rumah sakit Ibnu Sina, tapi tadi disepakati bahwa 2 Perbu itu juga dibutuhkan untuk seluruh BLUD. Seluruh BLUD itu membutuhkan itu, kecuali yang penghapusan piutang itu yang untuk BLUD puskesmas belum utang ya. Sudah utang ya. Gak ada kalau utang, jangan sampai orang utang utang pakai. Iya. Dan 3 Perbu yang kita bahas siang hari ini, yang 2 adalah tentang remunerasi untuk MSUD, Masud dan Sehati. Yang puskesmas tidak, karena puskesmas sudah punya pemanfaatan kapitasi pendapatan puskesmas sudah clear di puskesmas berdasarkan Permenkes tahun 2022 kalau nggak salah pada saat itu. Nah, tadi pagi sebelum rapat yang sesi pertama, kami memang diperseni sama Pak Inspektur. Kami diperseni sama Pak Inspektur bahwa 5 Perbu yang dibahas hari ini adalah untuk pemenuhan hasil LK tahunan BPK, begitu. Nanti mohon Pak Setio juga menjelaskan sebenarnya kebutuhannya apa memang seperti itu atau seperti apa. Selanjutnya untuk yang Perbu Kremun 2 ini mirip, saya tidak bilang sama ya, tapi ini mirip karena memang sepertinya pengusulnya berbeda, tapi rujukannya sama RSUD Ibnu Sina. Nah, tata cara perhitungan, pembagian, macam-macam itu rujukannya di Perbu Kremunnya Ibnu Sina, gitu. Meskipun
dua ini ada sedikit perbedaan gitu. Nah, kami infokan gitu ya, kami infokan bahwa Permendagri 79 tentang pengelolaan BLUD hari-hari ini sedang proses perubahan, bahkan mungkin pencabutan. Karena saya lihat, saya tidak tahu draftnya, cuman saya dapat kisi-kisinya begitu ya, apa aja yang harus yang akan direvisi, dan skema-skema di Permendagri 79 itu sangat mendasar dan sangat kompleks di pola pengelolaan BLUD. Akhirnya harus dilakukan perubahan, bahkan menurut kami akan cabut, kayaknya bakalan cabut. Tapi untuk yang skema Remun mungkin ada sedikit perbedaan aja di nanti ya, di Permendagri yang baru. Hari ini masih cukup relevan, menurut kami masih cukup relevan. Tapi nanti pada saat Permendagri baru, karena di Permendagri 79 itu tidak kenal P3K, tidak kenal penuh waktu para waktu, tidak kenal outsourcing, tidak kenal honorarium itu harusnya hanya untuk dewas, itu nggak kenal seperti itu. Dan tren TPP itu juga baru tahun-tahun itu kan 2018 tren itu. Nah, untuk saat ini masih cukup relevan karena saya diingetin sama Pak Inspektur itu, ini pemenuhan LK. Nah, harapan kami, maksudnya jangan ojok-ojok lah, sesuk dalam waktu dekat Permendagrinya berubah. Artinya kita harus merubah hampir seluruh skema pengelolaan BLUD, termasuk di rumah sakit. Istilahnya kalau kementerian itu bilangnya hospital by rule, kalau di kita istilahnya hospital by law. Tapi kalau lihat paparannya Pak Brahmana kemarin itu hospital by rule. Apakah itu sama dengan Perpu pengelolaan BLUD? Itu juga dijelasin gitu. Jadi dalam waktu yang sepertinya tidak lama, mungkin dalam tahun ini skema pengelolaan BLUD bakalan berubah. Tapi karena ini untuk pemenuhan LK, sebenarnya tidak hanya untuk pemenuhan LK ya, memang ini pergub ini dibutuhkan untuk mengatur istilahnya pendapatan honorarium remunerasi yang ada di dua rumah sakit ini. Secara skema masih cukup relevan, hanya ada beberapa yang berbeda di sini antara Ibnu Umar Mas'ud dan Jati. Kalau kita buka draft ini, ternyata ada yang beda. Ada beberapa hal yang berbeda. Yang di Jati dia hanya memberikan honorarium untuk dewas, yang di Umar Mas'ud sekalian tambahan untuk tim. Itu berbeda, sangat berbeda. Sedangkan untuk yang pergub ketiga yang diajukan ke kami itu ngeplak Sukoharjo, plak wis ono sing beda. Iya Pak, rujukannya. Waduh. Iya nih. Iya, tak tulis si Sukoharjo. Oh waduh, berarti tulisan Bu. Berarti pada tulisan Pak tulisan Bu ya. Sama dengan Sukoharjo sama. Nah ini juga yang dibicarakan di perubahan Permendagri. Makanya saya ojo usul ya boleh berubah. Tidak apa-apa.
nggak apa-apa. Hari ini tidak apa-apa, tapi sesudah berubah, ya ayo kita review bareng-bareng begitu. Karena skema pengelolaan skema kerjasama di Kemendagri itu sebenarnya hanya ada dua, kerjasama operasional dan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah. Di Kemendagri itu hanya ada dua. Pasal 91 Kemendagri itu hanya ada dua. Sementara usulan muncul 4 kategori. Nah ini yang nanti karena saya tidak pernah ke Sukoharjo, ya, saya mohon dijelasin gitu. Ya, soalnya penting ini sangat mendasar, sangat esensial ini. Enggak ono perbedaannya, yang apa yang kita ambil. Tapi clue Permendagri baru memang ditambahkan. Dari dua ini memang ditambahkan, tapi nambahnya bukan dua, hanya satu. Kerjasama pendidikan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia ini memang ditambahkan di rancangan Permendagri. Tapi untuk yang pelayanan kesehatan ini yang saya tidak paham maksudnya. Emang bukannya nanggung itu KB pelayanan kesehatan? Kok jangan-jangan kalau skema lain yang sama BPJS itu yang batasi apotek? Ada sendiri. Bukan? Iya, apa itu? Yang PRB itu PRB. kapitasi. Setelah dicek di regulasi BPJS masuk di non Oh, kapitasi. Mungkin Bingung awal. untuk bersama pelayanan kesehatan. Kemarin kita sama-sama dengan KSP, SPI dan SPSI terkait dengan pelayanan kesehatan di klinik BPJS yang punyanya swasta itu belum 24 jam tidak mempunyai peralatan, sehingga diperlukan kerjasama tentang layanan kesehatan antara puskesmas dengan semua klinik yang belum rawat inap maupun belum begitu kita sudah melaksanakan, tapi kita belum ada cantolannya. Oh, berarti bukan penggunaan sumber daya kita ya? Itu sumber Sumber daya pelayanan. Saya nggak tahu skemanya, tapi nanti coba dijelasin ya secara rinci Pak Setio. Kita bahas yang dulu ya. Iya. Ini dari dulu, belum datang ini RSGS. Apa kerjasama dulu? Kita kerjasama dulu. Iya, Pak. Saya juga ini tadi, ada pemanfaatan barang milik daerah di situ. Padahal kalau pemanfaatan milik daerah meskipun itu value dan sebagainya itu harus melalui konsep di BPKD aset seperti itu. Jadi kalau ini yang jadi temuan beberapa waktu yang lalu, pemanfaatan yang dilakukan oleh UPD dan sebagainya tanpa melalui proses di satu BPKD ini menjadi temuan. Salah satu contoh ya mungkin akses yang melewati jalan, melewati sungai, jalan yang melewati sungai. Prosesnya awal itu ini terus ke dinas PUPR dan sebagainya. Tapi pada saat itu diangkat dinaikkan menjadi aset milik pemerintah daerah, ya udah mau itu konsep BUD atau yang lainnya itu menurut saya ya ini dikeluarkan aja, bukan pemanfaatan barang milik daerah yang di proses ini. Soalnya nanti akan rancu dengan KSU ya. Jadi makanya saya tanya, KSU kan sopo ini? Kalau yang terkait dengan peralatan atau yang terkait dengan orang mungkin lah nggak ada masalah. Tapi kalau terkait dengan barang, ya ini mungkin perlu kita pertajam seperti itu supaya nggak timbul permasalahan di bencana. Misalkan ada alat yang dimiliki oleh seseorang untuk dikerjasamakan, itu kan bukan barang milik daerah. Bisa, tapi kalau misalkan ada alat yang milik kita dimanfaatkan bersama,
ini mestinya BPPKD kudu cawe-cawe terkait dengan ya Mas Abi. Udah ulangi kok. Ini nang kita ono iki. Klausul nomor 3. Ya tadi sempat dibahas juga sama Mas Bro. Monggo kira-kira anu nih apa? Oh, maksudnya Terima kasih. Saya hormati Kepala Asisten Satu. Yang saya hormati Bapak Kabak Hukum, teman-teman dari tim penyusun peraturan bupati, baik dari dinas kesehatan maupun juga rumah sakit. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena pada kesempatan siang hari ini kita difasilitasi untuk mengajukan 3 dan perpu terkait dengan pelayanan kesehatan kita, yang salah satunya menjadi atensi karena menjadi koreksi dari PPK bahwasanya fleksibilitas yang ada di rumah sakit, baik rumah sakit Omar Masud, rumah sakit Kesehatan maupun BPLD Puskesmas juga banyak yang belum ada regulasinya, sehingga kami dinas kesehatan berusaha untuk secara bertahap memenuhi regulasi-regulasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing fasilitas kesehatan. Yang pertama mungkin saya akan menyampaikan tentang rancangan peraturan bupati tentang tata cara kerjasama pada layanan umum daerah kesehatan masyarakat. Dasar yang kami gunakan bahwasanya saat ini tidak ada regulasi tentang kerjasama antara BLUD Puskesmas, baik itu dengan operator kesehatan lain maupun juga dengan fasilitas kesehatan lain, dan juga tidak ada kerjasama terkait dengan operasional yang ada di Badan Layanan Umum Daerah. Padahal saat ini di Badan Layanan Umum Daerah itu sudah mengadakan suatu kerjasama baik operasional maupun juga lainnya yang tentunya menggunakan aset milik BLUD dan juga menunjang operasional BLUD. Yang pertama di sini salah satu ada 4 bentuk kerjasama di BLUD. Yang pertama adalah tentang kerjasama pelayanan kesehatan. Sebenarnya kerjasama pelayanan kesehatan ini kami dasari ketika dari Serikat Pekerja mengajukan tuntutan bahwasanya sesuai dengan regulasi BPJS, semua peserta itu berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Akan tetapi ketika peserta ini berada di vaskes ataupun juga klinik swasta, sesuai dengan Permenkes 11 juga tidak mewajibkan bahwasanya klinik swasta itu harus 24 jam dan juga harus rawat inap, sehingga diperlukan suatu kerjasama untuk mewadahi usulan ataupun juga permintaan dari Serikat Pekerja terkait dengan pelayanan kesehatan. Dan ini kami di Perbu ini, kerjasama pelayanan kesehatan ini dimaksudkan bahwasanya puskesmas itu akan mengakomodir atau bekerjasama dengan klinik swasta yang belum menyelenggarakan pelayanan UGD 24 jam maupun juga rawat inap, dengan ketentuan bahwasanya di KSU itu sebenarnya sudah dibunyikan yang bisa dilayani di puskesmas ataupun juga yang bekerjasama adalah pelayanan di luar jam kerja dari vaskes atau klinik swasta itu, dan seandainya berobat di luar jam kerja ke puskesmas itu akan dikenakan tarif sesuai dengan peraturan daerah atau perda tentang retribusi. Nah, ini menjadi dasar kami kenapa kami salah satunya adalah kerjasama tentang pelayanan kesehatan. Saat ini ada sekitar di atas 20 klinik swasta yang sudah bekerja sama dengan puskesmas, dan ini belum ada cantolannya terkait dengan ini perbu tata kelola kerjasama. Yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Di puskesmas di BLUD di Kabupaten Gresik itu merupakan salah satu lokus yang banyak digunakan oleh
institusi baik itu pemerintah maupun swasta di bidang kesehatan. Selain itu juga ada beberapa puskesmas BLUD yang menjadi lokus untuk magang dari baik itu siswa maupun siswa sekolah menengah tingkat atas atau SLTA maupun juga universitas. Nah, ini tentunya membutuhkan suatu dasar hukum bagaimana nantinya BLUD itu bisa bekerja sama dengan SLTA maupun juga institusi pendidikan yang terkait. Yang ketiga tentang kerjasama operasional. Kerjasama operasional ini yang paling umum kita laksanakan adalah tentang pengolahan limbah B3. Ini sudah kita lakukan sejak dari dulu. Nah, tapi kerjasama operasional limbah ketiga ini juga istilahnya belum ada cantolan untuk kerja tentang regulasi di atasnya. Jadi kita hanya menggunakan ketentuan Permenkes nomor 19. Yang keempat adalah kerjasama pemanfaatan barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah ini yang dimaksud ini adalah sebagian puskesmas itu mempunyai kantin, Pak Sekda, dan kantin ini tentunya itu disewa oleh pihak ketiga atau swasta yang memanfaatkan sebagai pengelola kantin. Nah, ini kami dari puskesmas BLUD itu kesulitan bagaimana regulasinya, dan ini di pemanfaatan barang milik daerah ini di pasal ini juga bahwasanya KSO tentang pemanfaatan milik daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya puskesmas itu harus berkoordinasi dengan aset dari pemerintah daerah. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan rancangan Pergub tata cara kerjasama pada layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat. Terima kasih. Jadi kalau kita di Kemendagri itu hari ini kan memang masih dua macam. Saya tadi sebenarnya masih belum paham kenapa harus ada kerjasama pelayanan. Emang harus ada kerjasamanya? Kalau kerjasama biasa aja kan, kenapa harus ada perbedaan nomenklatur gitu? Harus kerjasama itu menghasilkan uang. Nah, kan banyak sih. Nah, ya kan itu apa di kerjasama itu bunyi masalah duit-duitan? Iya. Ya mungkin langsung ke intinya aja ya. Mungkin ada peralatan dari pihak ketiga yang bisa dimanfaatkan di sana dan itu menghasilkan uang. Itu kan KSO itu yang KSO kan. Nah itu konsepnya nanti ada PKS dan ada bagian hasil dari proses itu. Kalau untuk pelayanan, kalau menurut saya ini kan itu berarti menambah faktor pelayanan yang ada di puskesmas kan seperti itu. Yang sebelumnya nggak ono, misalnya dengan ada tambahan alat itu akhirnya seperti itu. Tapi ini kan komersil yang perlu ada ini ya, ada proses untuk aturan-aturan di atasnya bisa nggak seperti itu. Misalnya sebenarnya hal seperti itu juga ada pasti. Ketika sebenarnya ANC kapasitas terpadu terutama yang tidak bisa tidak bisa dilakukan oleh institusi swasta. Yang paling banyak adalah tentang pemanfaatan USG
ya, SG. ada di layanan swasta, misalkan seperti itu. Bisa. Jadi swasta itu melakukan KSO dengan puskesmas, mereka untuk layanan tertentu yang harusnya. Kalau kali ada yang menurut ya. Yes. Ya, dimanfaatkan berarti ada mediasi di situ, ada Betul. komersial di situ ya. Ya apapun di wali aneh juga. Jadi di swasta itu ada yang lebih dan mungkin bisa dimanfaatkan. Berarti kan bisa juga kan balik seperti itu. Nah, yang sudah melaksanakan di daerah lain seperti apa? Yang kok mungkin Bapak Ibu tahu posisinya yang luar. Enggak ada. Lu enggak ini kan anu ya, kita nanti bisa ini bisa proses itu. Jadi peluangnya itu memang di situ ada dan ini sebetulnya pelayanan yang ada di puskesmas jadi lebih banyak lah. Atau mungkin pada saat di swasta nggak ada bisa berproses untuk bersama dengan tidak puskesmas. Seperti itu. Yang paling banyak memang tentang soalnya tapi di paling banyak. Itu kerjasama pelayanan. Ini apakah bisa perseorangan? Selama ini kita perseorangan dengan puskesmas. belum pernah. Klinik karena di standar Misalkan seseorang ini punya alat yang bagus, ya fisioterapi atau apapun, ini kan ya sih kita kembangkan aja lah yang sifatnya ini. Kalau memang itu bisa, prosesnya ya berarti ini KSO bisa dengan banyak pihak, bisa berkolaborasi, bisa perseorangan, bisa klinik sebetulnya juga bisa pelayanan pemeriksaan kita bekerjasama dengan laboratorium terutama untuk pemeriksaan foto toleran pasti kita KS harusnya kita KS itu dengan laboratorium karena kita tidak kesempatan Intinya sebenarnya KSU itu kata kuncinya dengan tidak menggunakan barang milik kita. Iya. Intinya di situ. Coba Emil tolong deh. KSU itu saya 18. orang yang punya enggak kayak ini loh. Enggak maksudnya kalau masalah salah 8 itu pemanfaatan apapun yang modal bisa lahan, bisa tanah, bisa gedung, bisa peralatan medis. Kamu udah mas Tony. Barang milik daerah itu kan banyak registrasi. Salah satunya cara membedakannya seperti itu sebenarnya. KSU itu bayangan saya kayak yang terjadi di yang di Cina, dia nggak punya alat, akhirnya ada orang yang punya alat, kita hanya nah itu KSO-nya seperti orang luar yang nah, kayak gitu itu KSO. bisa perseorangan, bisa korporasi. untuk kalian tidak perlu itu tinggal kesepakatan internal kita ini. Dan di Permendagri ya, ini kita ngomong di Permendagri pasal 91 itu hanya ada dua macam KSO sama pemanfaatan aset, hanya itu aja. Di Permendagri itu bunyi kayak gitu. Nah, tambahannya ini hasil culian materi ini Mendagri dari Mendagri itu tambahannya yang B, sumber daya, peningkatan sumber daya manusia. Untuk yang pelayanan, kenapa harus diatur di model seperti ini? Kan mereka butuh kita layani kan tidak.
skema retribusi. Khawatir kan, masih khawatir kan. Cuma mau kalau kan gini, bayangannya itu gini, kalau model seperti itu. Apakah pada saat si klinik itu merujuk, istilahnya merujuk kan kan? Ya. Karena dia tidak melakukan pelayanan, tidak bisa memberikan pelayanan, akhirnya terus puskesmas bawa narik iki, rawatan narik iki kan kayak gitu loh. Enggak juga sih, kadang itu misalkan mereka tutup jadi misalkan dana lebaran atau apa ya maksudnya buat terus, jadi selama dia tutup itu pasiennya dialihkan ke kita. Nah iya, kan gitu aja Iya. kan? Sebenarnya kayak gitu aja. Apakah ada kompensasi? Ada. Nah itu loh maksudku. Iya, kompensasi. Maksud saya itu, aku ngerti kamu. Memang pelayanan. Jadi maksudnya gini Pak saya, mereka narik itu narik berdasarkan retribusi, Betul. tapi untuk ngasih kompensasinya itu dicukup ke endi, mana tahu? Cerita lah. Ya, karena kita kan udah sekitar 2 bulanan ya, kita perlu beberapa puskesmas yang sudah udah lama teman-teman puskesmas pada yang sudah melakukan pelayanan terkait dengan swasta yang tutup pada saat hari besar, dan juga kemarin ada sekitar 20-an yang dipilih swasta yang ikut kerjasama pelayanan dengan puskesmas PLB. Mereka kan dikenakan tarif sesuai dengan perda. Iya lah, sana nggak bisa pengertian itu. Jadi kalau tidak perlu di sini gitu, berarti cukup internal kerjasama gitu. SDUC kan sudah ada, SAE-nya sudah ada. Yang disusun teman-teman namanya kok Badan Pembangunan sama BPKD. Karena ada ketentuan ketika jam buka klinik itu tidak boleh bisa diklaimkan, tidak boleh melakukan pelayanan ke peserta ini, itu tidak boleh narik. Tapi bahasa di sininya itu seperti apa? Ini kok ada bias sekali. Iya. Bias sekali. Pada saat itu Mbak, dipakai yang dipakai dasar adalah kerjasama, yang dipakai dasar adalah kerjasama. Sementara awak menarik berdasarkan retribusi perda dan sertifikat ya bisa lebih, tapi awak butuh jadi kompensasi seperti apa ya, biaya apa ya, itu istilahnya apa ngomong susu aja Enggak, kita nggak masuk kompensasi tau. Oh, udah pakai? Enggak, ya pokoknya yang berobat itu berapa ya kita klaimkan ke mereka nanti mereka bayar. Oh, itu yang apa ngeklaimkan berarti Puskesmas. puskesmas ke klinik. Iya, Iya. Oh. kan kapitasinya. Tapi mereka mungkin mereka ngeklaim ke pasiennya. Dan Enggak, enggak boleh. karena kapasitas mereka Kan sudah bisa kapitasi mereka. Oh, Jadi BPJS. mewajibkan klinik itu untuk membayarkan ke kami karena kapitasinya kan sudah di mereka Pak. Contohnya gini, yang misalnya biasanya klinik kan tutupnya jam 8 malam. Nah, ketika ada pasien sesak, kan mereka butuh ke UGD. Sedangkan kliniknya tutup, akhirnya ke puskesmas untuk nebul. Nah, nebul itu kan ada obat, ada alat dan lain-lain. Kita nariknya kalau narik ke pasien ya nggak boleh gitu. Nah, kalau misalnya kita kerjasama itu tadi itu dasarnya. Loh, kenapa kok tidak boleh? Karena dia pasar BPJS. Oh, karena dia BPJS. Iya. Sementara paskes tingkat satunya klinik. Iya, tutup. Kliniknya tutup. Terus tapi kadang kliniknya masih belum kerjasama itu sih kan ya. Jadi mereka yang nggak mau bayar, mereka nggak mau bayar, mereka nggak mau bayar sama. puskesmas. Tapi puskesmas nggak bisa ngeklaim ke Nggak bisa BPJS. kalau nggak bisa. Itu lewat jalan nggak bisa diklaim. Lewat jalan. Kalau mereka nggak kerjasama sama kita nggak bisa klaim. Ya, mesti di Ketika pasien BPJS. yang model seperti itu bisa ngeklaim ke kliniknya. dengan kemarin kita buat MOU. Kalau ada Oh, MOU bisa. ada PKS-nya, ada PKS-nya itu bisa. Kan nggak semua klinik menyadari itu loh Pak. Kadang Terus? mereka memang nggak bikin MOU. Ada lagi lab, ada klinik itu pemeriksaan laboratoriumnya juga nggak lengkap.
Tapi ketika pasien itu membutuhkan pemeriksaan lab yang adanya di puskesmas, ya dikirim ke puskesmas. Tapi kan kita kan nggak boleh narik ke pasien tersebut karena pasien itu sudah masuk ke BPJS. Untuk rawat jalan semuanya kan sudah nggak ada biaya tambahan. Nah, keadaan kliniknya itu nggak. Sebuah klinik, ya kalau semua pelaksana pelayanan itu puskesmas, klinik itu bisa klaim ke BPJS. Nggak bisa. Kapitasi. Kalau FKTP kan Kan kapitasi, bukan yang kapitasi yang diomongin yang kapitasi. Yang kapitasi. kapitasi. Kalau misalnya itu pelayanan yang klaim non kapitasi, contohnya air terpadu, ya kita nggak pakai ini, kita klaimnya ke BPJS. Bisa, ada masalah kalau itu. Tapi yang masuk ke kapitasi, yang lewat jalan yang bukan kapitasi itu yang nggak bisa klaim. Berarti Netron ke klinik. Iya, Iya, kalau nggak klinik JPS mau. kita nggak bisa rekam ke klinik. Kita dan nggak bisa. klinik mau ya? Mau biasanya, asalkan ada BPS nya tadi. Seharusnya harus mau karena klinik itu diwajibkan ada PKS dengan vaskes lain untuk pelayanan yang dia tidak punya. Contohnya kayak lab tadi, dia hanya punya DL misalnya. Untuk lab-lab lain berarti dia harus kerjasama dengan vaskes lain. Itu salah satu jenis. Ya kenapa kalau ada pribadi? Mungkin orang nggak tahu lapangan kayak apa Pak. Atau berbalan? Dia ada mini shopper. Jadi regulasi BPJS kan bisa Ini menunjukkan PKS yang Memang rujukan di peraturan gubernur, peraturan bupati, di lain-lain daerah itu jarang memunculkan dua item selain yang punya Mendagri itu tadi. Jarang. Nah, cek beberapa banyak lah ya. Jakarta hanya mencatatkan dua. Jawa Timur juga hanya dua. Apa bisa ini mungkin di pelayanan kesehatan ini masuk ke kerjasama operasional. Kerjasama operasional itu kata kuncinya kan itu tadi, dengan tidak menggunakan Bahkan ini kan barang mereka, alat mereka yang masuk ke kita mengoperasionalisasi. Itu tulisannya sama dia ya. Nah, Mendagri ini muni kayak mana gak bil? Yang kerjasama operasional. Ini Mendagri itu kan? Betul. Iya gak sih? tidak Iya, tidak menggunakan. Tidak menggunakan. Tapi itu kan menggunakan barang ini. Oh iya, maksudnya itu kerjasama. Pokoknya ya, ada satu dua alat yang dia tidak punya begitu. Nah, orang vendor yang punya. contohnya mungkin posisi terapi. Iya, terapi. Nah, Ini kan ada, nah, kemarin Pak ya, ada. Iya, Orang iya. luar punya kita mengatakan boleh. Nah, Tapi itu kalau KS orang tuh. luar masyarakat kita itu masuk kategori barang itu bukan. Sebenarnya kasus ini kemarin itu kan dicari dari layanan terkait kerja. Iya. Ini teman-teman juga bingung. Kita belum punya hukum, kita nyari pergub yang memang masyarakat sesuai dengan itu, akhirnya karena anyar yang memang bukan Sukuan. Kalau Bukan ada milik, ya emang benar. sama persis. Kalau misalnya pasien klinik tersebut serta bukan dari klinik tersebut, semua bersama puskesmas ada satuan kerja, otomatis kita kan mengeluarkan banyak biaya ya. Tapi kalau nggak ada ini kan ya sibuk banget. Apa Mbak? Mbak Rene.
koordinasi karo Gufan apa Mbak Ci? Schedule dewan nomor kan tadi. Oke, saya sih. Yang nanti ada maksudnya berarti pendapatan retribusi. Kerjasama. Pendapatannya masuk ke teknisnya masuk ke kerjasama, retribusi. Iya. Pendapatannya masuk ke retribusi, tata laksananya menggunakan Cara kerjasama. Ini kan sampai harus boleh bungkusin toh kan? itu. Membungkusin ya, tadi pendapatannya di perjanjiannya bilang bahwa tarif yang digunakan untuk itu menggunakan kisaran retribusi. Namun kok selama ini seperti itu. Iya, Hukumnya belum ada. Jangan dimasukkan ke pendapatan spesifikasi, ya spesifikasinya itu bisa lebih detailkan. karena ini kan sebenarnya pelayanan non kapitasi dan kapitasi bukan pelayanan kapitasi dan meskipun ini ada hubungannya nanti sama BPJS. Nah, kalau memang klinik itu memungkinkan untuk ngeklaim ya apa memungkinkan dia mau bayar model seperti itu nggak ada masalah. Di pelayanan lain kan khawatir ini jenis kerjasama apa sih saat ini kan pribadi. Ini itu kan? Ini namanya aja kan? Cantolannya Pak. Ah. Kalau ini berbeda jadi bukannya itu kita pengadaan jasa barang jasa itu skema pengadaan barang jasa biasa. Ini berarti dengan perusahaan yang mengelola logistik, pengangkutan dan juga pengolahan. Ya, Seperti yang pengadaan barang jasa biasa, bukan KSO. Jadi gini loh, kalau pengadaan barang jasa itu bisa dengan siapa-siapa, tapi kalau KSO dengan satu, nah itu yang menyebabkan mungkin nanti kalau misalkan KSO dengan satu penyedia itu akan ada ini aduan dari LSM segala macam, ada monopoli di situ, dan masalah jadi orang itu punya hak yang sama pada proses yang bisa dilakukan banyak orang. Nah kalau ini ke satu orang aja, kecuali kalau memang kerjasamanya memang tematik seperti itu. Misalkan ada memang satu penyedia dan dia memang itu aja, nggak ada yang lain, sulit. Tapi kalau misalkan ada banyak itu nanti ada konflik. Aku isi ibu, aku ini konco ini, aku ya iso. Kalau ke banyak tempat nanti KSO ini dengan timbangan itu pengadaan barang jasa biasa. oke. Untuk yang BSD mas. kantin. Ya. Ya, saya ini apa bedanya kalau parkir? Iya. Bedanya kalau parkir sama. ATM. Ini loh, ini koordinasi sama aset, koordinasi aset tadi dan sebagainya. Proses ini nanti difasilitasi oleh dari aplikasi bidang seperti itu. Ya, jadi sebenarnya fleksibilitas pemanfaatan BMD Di teknik BUD itu ada keterangan dari ASN bahwa ini nanti bisa dimanfaatkan. jadi Kan tapi harus melibatkan nanti di ada. sebenarnya fleksibilitas untuk BMD itu kita bayanginnya kan aset mesti tanah. Iya. Tapi sebenarnya kan tidak seperti itu juga, tidak hanya seperti itu. Tidak hanya aset ya, tidak hanya aset yang bentuknya tanah dan bangunan. Yes.
Intinya seperti itu kan. Jadi, sebenarnya banyak model barang milik daerah yang lain yang bisa dikerjasamakan. Mungkin banyak, ya termasuk alat atau apa seperti itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk case yang aset bentuk tanah dan bangunan, sebenarnya kan kalau tanah dan bangunan itu dalam penguasaan pengguna, gitu ya, pengguna, maka kerjasama pemanfaatan itu dilakukan oleh pengguna dengan persetujuan pengelola, gitu ya? Iya, isu. Dengan persetujuan. Jadi orang persetujuan. Iya, Sama isu. sama. Nah, karena saya nggak akan lanjut, berarti BPK di aset yang berproses. Nah, kalau seumpama aset tanah dan bangunan itu dalam penguasaan pengelola, tidak pada pengguna, duduk dinkes, seumpama nih, ini langsung Pak Sekda. Saya tadi ambil contoh itu ada jembatan melewati sungai. Karena jadi dinas PUTR terus pokoknya aset, urusan aset sepadan sungai, sepadan jalan, segala macam itu di BPK di aset. Ya udah langsung aset. Ini kemarin ada kasus ya, TTP dimanfaatkan oleh batalion dari dari Kodim untuk ditempati sementara, tidak pakai selama 4 bulan. Itu tidak apa. Jadi kerjasamanya dengan dinas pertanian mengetahui dari pengelola aset. Sama seperti itu. Jadi istilahnya pada saat ada sesuatu hal terkait dengan proses dengan pihak ketiganya, jadi pengelola aset itu sudah mengetahui. Nah, karena ini BLUD ya berarti terkait dengan hasil dan sebagainya, monggo silakan. Mekanismenya bisa diatur di situ. Bisa langsung lah. BLUD kan ada keluasan ya terkait dengan itu. Cuman itu aja bedanya. Tapi mengetahuinya itu ada. Nggak gampang-gampang. Semua hal. Jadi 32 puskesmas itu isu itu dia mengetahui. Skema pengelolaan barang seperti itu. Ini per awal berapa ya kita kok nama sana gitu. Supaya semua. Oke, gitu ya. Gitu ya. Jadi Ini kalau sih nggak clear itu rumah sakit, misalkan di diri kan. Ini kan kasus puskesmas ya, tapi rumah sakit harusnya sama. Seperti itu, karena BLUD atau apapun, semua itu aset milik pemerintah daerah. Mekanisme pengelolaannya yang beda dengan konsep BLUD. Kalau memang ada mekanisme, ada pernyataan sudah difasilitasi dari direktur rumah sakit yang berproses, boleh, tapi itu kan udah mekanisme seperti itu. Jadi gini. Biar clear, biar ben foto-foto nih. Kok ikas? Karena ketika ada kantin, kita harus kemana? Jangan tanda tangan Pak Sek dulu. Bukan, yang berproses ini kan ada pengguna aset, pengelola aset. Pengelola aset berkoordinasi dengan BPKAD untuk menyerahkan pengelolaannya itu kemana, pada saat penggunaannya kemana. Jadi pemanfaat atau pengguna itu yang ngatur itu BPKAD. Rumah sakit ke pihak rumah sakit, puskesmas ke selaku penggunanya, apakah dinkes atau kalau PT dan sebagainya. Udah. Nah kalau itu sudah clear, prosesnya harusnya jadi temuan juga kan. Kepala dinas bawa ini balik iso. Mekanismenya harus ke saya untuk ini berkoordinasi, mengetahui sudah silakan dimanfaatkan seperti itu. Jadi saya itu sebatas bahwa pemanfaatan pemindah tanganan dan sebagainya itu dilakukan dan saya dan tercatat di BPKAD aset. Oke, kalau itu nanti pemanfaatannya, uangnya dan sebagainya itu urusannya BLUD. Urusannya BLUD ya, ditarik. Oke, jadi Benego ya, Benego.
Fleksibilitas itu harus diatur di perkada. Tidak ada perkada, tidak ada fleksibilitas. Deal ya? Ya, betul kan? Tidak ada fleksibilitas kalau tidak ada perkada. Deal? Iya kan? Fleksibilitas itu hanya ada kalau ada perkadanya. Betul. Semua fleksibilitas BLUD kalau tidak ada perkadanya nonsen, tidak bakalan bisa jalan. Deal ya? Deal. Nah, pada saat kita menyusun kebijakan BLUD itu, fleksibilitas BLUD, artinya memang ada kebijakan-kebijakan daerah. Dan itu tidak bisa sama rata semua daerah harus seperti ini, tidak bisa. Karena memang ada fleksibilitas tertentu. Nah, izin Pak Sekda, kalau yang itu, kalau memang mau dibuka semuanya untuk yang pemanfaatan aset, dibuka semuanya, yo, bagaimana model pengawasan pengelola? Meskipun saya tahu ini sebenarnya barang ada di pengguna. Ini barang ada di pengguna. Sebenarnya Pak Enok nang di saya rotok gampang lah, hanya butuh persetujuan dari Pak Sekda. Itu untuk yang tanah dan bangunan. Mereka bakalan kesulitan Pak Sekda, terutama selain tanah dan bangunan. Gitu kan? Kalau akhirnya dan lego saya sih cukup fair kalau seumpama ini kita bagi dua. Pemanfaatan BMD selain tanah dan bangunan cukuplah di kepala pimpinan BLUD dengan persetujuan pengguna aset dinas. Atau untuk yang tanah dan bangunan, perlu ada persetujuan dari pengelola Pak Sekda, kan? Itu fleksibilitasnya di situ aja. Wis ojo diganggu udah kabeh. Ya, bagaimana kalau seperti itu? Paling tidak itu benar bedanya antara kita dengan suku apa? Iya kan? Cukup kan? Kalau menurut saya sih gitu, karena memang di Permendagri pengelolaan BMD itu juga ada dua model tanah dan bangunan dan model yang selain tanah dan bangunan. Apalagi kalau pengelolaannya itu pemanfaatannya itu kurang dari 12 bulan. Gak perlu kerjasama, retribusi. Masalahnya nggak diatur itu di retribusi, sudah retribusi. Nek semua mau diatur apa dari retribusi sudah selesai, nggak ada apa-apa. Kalau paling lama 1 tahun, paling lama 12 bulan. Oke, dibagi dulu ya, bagi dulu tanah dan bangunan dan selain tanah dan bangunan tata caranya dibagi dulu. Karena pergub ini enggak untuk tahapan tata caranya kurang. Wilayah ngomel tata cara dibangun. Iya. Kawan. Nah, RSUD Ibnu Sina tidak punya pergub. Mau lihat menyampaikan terima kasih untuk Ibu Sina karena sudah mengusulkan 2 pergub ini, sehingga untuk RSUD yang lain dan puskesmas yang lain tidak perlu mengusulkan lagi. Nah, sayangnya tidak ada Ibu Sina di sini. Karena Ibu Sina tidak pakai pergub kerjasama untuk melakukan itu. Bukan fleksibilitas pengadaan dan jasa. Tak cekat. Ini untuk 2 rumah sakit yang lain pakai ini juga? Atau ini hanya untuk puskesmas saja? Untuk puskesmas saja? Puskesmas saja. 2 rumah sakit yang lain enggak? Ya nanti Koyo yo
Gak 2, 3 rumah sakit itu bisa cuti kabeh. Tapi kan nanti ada Takutnya ada perbedaan berbeda. kita juga tidak berani Iya. karena Di rumah sakit. Iki apa? puskesmas Iki apa nanti sih masalah barang. Barang. Masalah apa? Kerjasama kayak itu. kita nggak berani kalau ini dijadikan satu dengan rumah sakit karena nanti rumah sakit skupnya lebih beda. Sebenarnya saya dapat curhatan satu untuk yang pria. Paskes kita yang ada di Bawean itu tidak bisa ngeluarin B3 dari Bawean dari ini. Betul. Loh, Betul, masalah. Kemarin waktu Kadinkes sama pimpinan Pak disebut untuk menunjukkan diskresi untuk melakukan 5 dari Bawean ke Jakarta. Alasannya B3 di sana itu kan biasa diambil sama Iya, yang dibawa keluar dari Bawean menggunakan transportasi yang memang khusus untuk B3. Nah, kendaraannya itu sekarang nggak boleh masuk ke kapal. Apa itu di yang boleh masuk karena yang ngomong bahwa itu Pak bahwa masuk ke Katolik barang berlebihan. Maksudnya harus kapal khusus. Pilotnya kayak Pak Seka, ya betul ya. Ya, solusinya ya insiklator namanya PPA, tidak ada insiklator. Kalau gunung ya mari apa jelas itu dia menolak kawah. Lah kaya nang ngene itu kan gawe itu. Ini karena betul itu loh mas. Itu loh pasti salah satu permasalahan takutnya itu jadi temuan dari kemarin kita sudah ada temuan dengan sebelah terkait ini protek tentang untuk pengelolaan limbah cair di mana itu sudah kita luar langsung rapat resmi aja. Biar Pak Sekda kalau saya kan bisa Burung jangan Pak Sekda Harus sih Pak cepat ya ayo diselesaikan. lagi. Aku tadi Pak Sekda bisa di dirubah. Telepon Mas Yanto. Telepon Mas Yanto. Ya DLH sing dinas kesehatan bersurat ke Sekda. Nanti Sekda nanti akan koordinasi dengan DLH untuk dirapatkan. Siap. Jadi kalau Dengan bawahan juga. aku kan diceritani penumpangku. Mau tetap. Itu tak ada tinggal penumpang. Mau tetap. Dia clear ini ya. Lemon ini sama persis sama apa? Sama Ibu Sina ya. Dan pola-pola perhitungannya sudah di kemarin ada kelas pertemuan di Mendagri itu muncul yang indeks-indeks itu disampaikan semuanya tidak ada masalah. Cuman yang ini aja coba untuk honorarium enggak saya coba ya ini aja ada honorarium itu yang atas honorarium lalu atas saja. Nah
ini loh. Ini loh, honorarium. Honorarium ini untuk dewas sama sekretaris dewas. Ya, di sini ada ketambahan pejabat, panitia pengadaan, tim pelaksana kegiatan, sama panitia lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan direktur. Gitu ya. Terus bawahnya ditetapkan dengan peraturan direktur. Sing ngongkon sopo? Sing ngongkon sopo coba? Coba bandingkan dengan punyanya bukan si LSGS. Harusnya kan Pergub ini ada lampirannya dan lampiran yang mengatur juga rupiahnya dan sebagainya. Tidak perlu. Kan seperti itu. Keliru. Betul. Ini juga nggak ada referensi. Nah, ini cuma dewas sama sekretaris dewas. Tidak ada untuk orang lain. Tidak ada untuk orang lain. Yang ada honorarium itu apa ya? Selain PNS yang dapat honorarium itu siapa aja? Tim pelaksana kegiatan, tim tempra, tim bumi. Nah, artinya jangan ditetapkan dengan peraturan gubernur, itu sudah ditetapkan bupati. Gak oleh gubernur apa? Direktur. Ditetapkan. Jadi itu bupati, itu kewenangannya direktur. Bahkan di Ibnu Sina juga bunyi seperti itu, diatur dalam SHS-nya yang ditetapkan sama bupati. Nah, Ibnu Sina lho muni koyo ngono sing ngomong mul sapa. Untuk diwaca kabeh bilang. Saya bilang gak waca lak mare iku. Kalau aturan besaran segala macam ya Pergub bupati itu. Betul. Bupati semua. Makanya kan Bupati. Pergub atau ini ada lampiran terkait dengan besaran dan sebagainya. Tapi kalau direktur menetapkan janjane apa? Nggak punya kewenangan untuk menetapkan. SOP. Untuk yang di sini yang diatur itu tata cara perhitungannya. Jadi persentase Iya, ya cuman kan kalau itu apa? Yang berproses di situ, tapi yang menetapkan ya si itu di Rayo pas. bahkan di perbuknya RSUD Ibnu Sina itu dia bilang memang ada dewas, sekretaris dewas, terus ada tim, tapi untuk ngatur 4 kriteria yang lain bilang tolong yang itu tadi sing Umar Masud untuk menetapkan CDE itu dia ngacu ke perbuknya Mas Legowo pembangunan. Kalau di pembangunan boleh dia keluarin, kalau di pembangunan tidak boleh dia tidak keluarin. Akhirnya kemarin Ibu Sina itu temuan karena dia keluarin itu tanpa muncul di perbuknya pembangunan, ya kok? Yang lebih juga. Nah, lebih juga akhirnya sekarang diatur ya. Diatur. Akhirnya ini temuan, sempat temuan. Sekarang sudah diatur di perbuknya pembangunan. Bunyi kan di sana bunyi kan istilahnya saya dengan peraturan bupati yang benar. Iya. Kan. Kayak gitu. Nah, kenapa kok ada 2 pengaturan yang berbeda? Makanya saya tadi bilang iki koyoke sing garap beda deh. Gitu ya. Koyoke sing garap beda, tapi rujukannya podo. Karena rujukannya sama di Ibu Sina. Termasuk scoring untuk apa nih? Tabel itu pendidikan. Itu beda. Beda-beda. Nah, enggak boleh ditetapkan berbeda boleh. Karena di masing-masing GLB itu dia menetapkan satu maksimal 40%, yang satu 44%, boleh. Karena standarnya maksimal 45 Mbak Mimi. 45 atau 50 Mbak Mimi? Sih gak bisa Mbak Mimi. Kan sampai Kalau ini RSGS, ini harus
heli sendiri, heli tim mereka. Timnya mereka. Ini beda ini antara yang punyanya Umar Masud sama RSGSD. Ini Beda toh? karena sebenarnya SUM itu sudah melakukan gugatan ini menemukan perbedaan secara regulasi sudah keliru Pak, jadi juga jadi temuan BPD. Dan mungkin agak sedikit melenceng daripada mungkin sedikit melenceng daripada pergub yang ada di RIS. Nah, mereka menggunakan ketentuan-ketentuan perbedaan untuk pembagian retribusi. Juga ada perbedaan di RSUM ini menggunakan sistem 40% TPP dibanding dengan retribusi, dasar retribusi. Kalau untuk RSGS itu karena yang ASN itu sudah 100% TPP, itu hanya untuk dokter spesialis dan PPLD. Tidak ada masalah, beda tidak ada masalah karena memang sumber pendanaannya beda-beda, besarannya juga beda-beda, nggak ada masalah. Cuman beberapa hal yang itu tadi aja yang iso posisinya sing ngomong beda. Pasal 8-nya beda antara RSGS RSUM dan insentif ya, insentif beda-beda begitu. Tapi rujukannya sama. Mau tanya Mas Edi, kan SDMS ini kan nanti sedikit ya, sangat sedikit sekali. Nah, kalau sedikit remunerasi ini terus apa? Harusnya kan ini ya, kalau ini kan nanti ada pembagian, ada hampir sama seperti puskesmas lah kayaknya. Cuman ini jauh lebih besar. Ada PNS, ada P3K penuh, P3K baru waktu sama konsorsium. Nah, kalau penghasilannya sangat sedikit sekali ini akan jomplang beda dengan yang di masyarakat lain. Ya, ini kita mengajukan ke ini terkait dengan Karena statusnya sudah BUD itu. Lemon untuk pegawai BUD hanya untuk BUD dan dokter spesialis. Karena dokter spesialis selain mendapatkan insentif dari pemerintah daerah, itu kita juga hanya menuntut untuk mendapatkan jasa layanan yang mereka kerjakan. Dan alhamdulillah saat ini untuk pasien-pasien operasi itu sudah Sudah ini. ya sudah Gak khawatir ya. Gak khawatir kan ya. insya Allah nggak khawatir. Kita takutnya justru mereka lari karena tidak mendapatkan hak di jasa layanan. Wis itu aja. Yang kedua, memang anu ya, memang konsepnya naik terus. Soalnya saya sempat tanya sama Pak Tian nih. Apa ini? Sedikit Pak, dia belum terlalu itu. Cuman pada konteks sekian bulan ini atau mungkin selanjutnya itu naik drastis terkait dengan pendapatannya sudah masalah. Harapannya kan ketika pergub ini sudah ada, nanti ada pemisahan untuk yang operasional itu kita optimalkan untuk pengangkatan beban. Aku soalnya ngawali bisa langsung belajar di. Terus habis itu pasiennya ya Kak Spiro. Jadi memang si RSGS itu kecantol di tenaga profesional itu harus dibiayai dari pendapatan layanan. Itu juga masuk di rencana perubahan oleh masuk di rencana ya.
komunitas. Aku duwe Pak Berani Pak Prabowo. Terus, terus. Ya artinya ya boleh lah APBD itu nambahi. Sini ku kan gara-gara ini kayak ngono tuh Pak. Sampai kayak itu. Khawatirnya APBD nggak boleh, PLU tidak Oh boleh. ya ora toh. Enggak. Waalaikumsalam. Dan bentuknya insentif insentif untuk meskipun itu pendapatan tetap semuanya itu kan masuk di belanja jasa, ya kan? Jadi Pak Sekda tidak berani protes, kena 30% pegawai. Jadi itu masuk belanja jasa ya? Ya, masuk belanja jasa. Jadi nggak kena APD 40%. ya, tidak kena ketentuan itu. Beruntungnya di sini. Mudah-mudahan Ya, semoga. Soalnya memang agak debatable sih. Agak debatable di pusat juga debatable. Antara boleh, kok khawatirnya nak diolehi, kok ngelos. Khawatirnya kayak gitu. Tapi itu muncul di salah satu item perubahan. Terus untuk yang distribusi insentif pasal 14 yang punyanya Sehati ini ya 14 ayat 2 punyanya Sehati. Resiko. Iya, punyanya Sehati. Yang tidak ada rincian itu apa sih? Sehati. Indeks resiko. Oh, kok gitu? Mas Utari. Insentif, distribusi insentif apa sih kayaknya? SDS. Harus SDS. Kontrak Insentif. Bisa di. SSF juga ada di pasal 14 distribusi insentif. Ini mau Distribusi insentif persenan. yang persentase UN. yang ada Pasalnya persentase itu, pasalnya itu. Yang di depan itu pasal 13. Oh iya, Ini iya, iya. pasal 11 mana ya? Iya, iya, itu sudah Itu berarti yang distribusi insentif ini ya? Yang depan berarti. itu sudah kami revisi sebenarnya. Iya, anu kabeh. Pasal depan itu. Iya, iya. Yang ini tenaga medis, kesehatan non medis. Iya, itu gak anu nih, tidak ada persentasenya. Iya bang, bawahnya kalau ada salah mil, bawah ini dulu. Nah ini loh. Ini, itu bagian persentasenya gimana Pak? Kenapa kok berbeda antara RSUM dengan Ini kenapa tidak dibedakan dengan yang di RSUM dan RSDM? Memang kondisinya yang di RSDM itu yang berhak mendapatkan hanya dua, yaitu dokter spesialis dan pegawai PLCSD, hanya dua itu. Kalau di RSUM itu semua pegawai itu mendapatkan. Jadi dikunci di pasal 13. Sekarang anggaran insentif ditetapkan paling banyak adalah 40% yang itu RS. Nah kebagiannya Kecil, dari 40 menggunakan perkir. Kalau boleh. tapi dulu dong akhirnya Soalnya bingung kalau nih Pak Bram, karena kalau ya cok ini sama film aku terus piye. Pak, ya Kenapa tidak ditetapkan dari Nisa nih? Iya. Kenapa tidak ditetapkan persentase ini? Mohon izin, mohon arahan
halnya juga terkait distribusi pemberian insentif. Kita kan yang disampaikan Pak Dr. Setia tadi diperuntukkan untuk dokter spesialis sama tenaga BLID. Mohon arahan karena kita di Sehati itu ada dokter spesialis, ada tenaga BLUD, ada tenaga THL sebanyak 5 orang dan ada tenaga P3K paruh waktu yang tidak dapat TPP, istilahnya gitu Bapak. Enggak, maksud saya kenapa prosentasenya tidak diatur? Sama yang dulu linang RSG, Ibu Sina, berarti ini loh. Ini sama yang begini. Kalau Ibnu Sina kan sama seperti ini Pak Pram. Jadi sebenarnya di awal kami sudah koordinasi dengan direktur terkait distribusi itu kita buatkan di Perbu begini. Cuman akhirnya parameternya itu agak sulit karena di situ harus nanti banyak pasal-pasal yang dikecualikan direkturnya nanti nggak dapat karena dapat TPP. Akhirnya kita ambil jalan tengah, diambil aja 40% aja dulu, nanti dari 40% itu dibuatkan dari perdir yang bisa mengakomodasi kemudian keperluan dokter agar tadi disampaikan bahwa pendapatnya kecil, jadi nanti kami akan buat formulasi sehingga cukup layak untuk ke dokter-dokter spesialis itu, dan itu sudah kami sampaikan juga ke dokter spesialis dan beliau juga antusias dan berkenan ketika kami simulasikan gitu Pak. Oke, artinya insentif ini tidak ada yang untuk PNS? Tidak ada. Tidak ada. Cek Tidak di ada. pasal atasnya. Cek di pasal Notok, mau tidak? Saya tak coba di pasal ini. Gara-gara aku bingung gara-gara itu. Cek pasal 2 ya, pasal 8. Insentif, beda gak maksudnya sampai insentif yang ini dengan yang di bawah? Insentif diberikan kepada ASN yaitu PNS dan P3K penuh waktu berupa TPP bersumber dari APBD, ya, bersumber dari APBD. Insentif paruh waktu pegawai BLUD jika pegawai tidak dapat tambahan TPP. Maksudnya insentif yang mana yang di bawah itu tadi? Insentifnya pasal 8 ayat 4 atau insentifnya 8 ayat 2? Mohon izin Pak. Kita tidak tahu perkembangan zaman seperti apa, sehingga pasal 5 itu kami berikan bahwa pasal 5 apa bawahnya? Bahwa yang paruh waktu jika nanti suatu saat dapat TTP, tentunya tidak berikan insentif dari jasa pelayanan. Oh tidak dapat. Tidak dapat. Haram. Haram ya. Suara masjid. Jadi tidak akomodir di ayat itu sebenarnya begitu. Kan kita tidak tahu, makanya kalau memang nanti paruh waktu itu pasti tidak dapat TTP, berarti itu kami hapus, begitu Pak. Jadi pada waktu tetap kita masukkan dalam insentif dari sumbernya jasa pelayanan. Oke, berarti insentif yang di pasal 14, pasal 14 itu maksudnya adalah insentif yang diatur di pasal 8 ini, tapi yang ayat 4. Oke. Apa? Nggak apa-apa. Soalnya aku bingung dengan pasal ini. Gitu. Apa nih? Tenang apa tadi? Aku diupdatekan informasi tadi malam. Nah. Mohon izin Pak Pram. Mau membahas insentif. Mungkin dari Umar Masud. Pasal 14. Tenaga medis sebesar 30 sampai 35.
tenaga non medis sekian. Kalau tenaga medis itu kan dokter gigi, dokter spesialis. Perawatnya ikut kemana gitu? Perawatnya non medis itu bukan ya? Bukan, tenaga kesehatan. Kesehatan. Mungkin. Mungkin itu yang jadi itu. Pokoknya oleh kabeh. Ojo sampai terus gak oleh. Istilahnya Mbak Wiwin, apa tak Pak? 30% kakek enggak sih? wis lebih paham iki rumah sakit musim. Enggak, dulu kan pernah ada antara medis dan para medis. Sebenarnya pada 14 minggu terakhir ya memungkinkan seperti ini. Tenaga non medis yang terdiri dari tenaga fungsional dan para medis yang bingung. Iki anu rumah sakit Ibu Sina kayaknya pernah ada kasus ini dan bisa diselesaikan ya. Perbandingan proporsinya itu bisa di pernah dulu itu rame antara medis para medis. Kalau sebenarnya kalau di rumah ini sudah ada Pak Sekda dan sudah dilaksanakan bertahun-tahun ya. Tapi gak ada berbukti. Mungkin nanti yang virus Makanya itu. Nah, ini kita ke Senin mungkin Pak tempat untuk yang masalah ini kita jelas sama Mas tentang presentasi. Oke. Tapi yang pasti memang bedanya antara Umar Masuk dengan Ibnu Sina itu mereka punya manajemen yang struktural selain pengelola memang beda. Nah sementara yang sehati artinya dia tidak pengelola tidak ada gitu, pasti tidak ada gitu kan. Nah ini jadi rotok rancu di pasal bawah itu tadi, agak rancu antara pasal 14 dan pasal 8 soalnya nggak kebaca ini sajane tiga sopo sih Kalau apa ya medis sing muri-muri. tapi prosentase itu tetapin dong, ojo berhitam no, paling enggak range-nya itu tadi loh, range-nya itu tetapin apa yang saja nih so ya ojo range gitu ya. Nah, sudah tetap jadi si direktur itu udah nggak ngapa-ngapain lagi kalau kebijakan bedong gitu loh. Sudah untuk manajemen untuk medis 30% wes titik. Nah bagian itu nang medis ojo dikasih range begitu loh, ojo dikasih range. Itu kejadian kayak Ibu Sina lama deh kayaknya Ibu Sina yang lama kayak gitu di range akhirnya iya kebijakannya seandainya kabut ini sudah berlaku sementara karena kabut belum terekrut, nanti pembagiannya seperti apa? Tenaga brut belum terekrut, terus untuk alokasi untuk beliau kemana ini? Ini maksudnya untuk yang siap bukannya ini yang kita ngomong sehati. Maksudnya kalau ditulis sering tadi Gak usah Riz, tapi aja. Gak usah Riz, tapi aja. Ben, ya Riz kok koyo malah nggak ini kalau tetapi aja loh Mbak Min, tidak apa tenaga medis berapa, tenaga dibagi luruh ya mari kok, dibagi luruh ya mari coba. Nggak maksudnya sebagainya jangan kayak gini gitu. Coba cek yang punyanya medis dan medis. Iya. Nah, non medis itu masuk di termasuk tenaga fungsional. Terus perawatnya apa? Perawat itu fungsional. Iya, fungsional. Dan maksudnya termasuk tenaga apa? Kan bukan medis beliaunya. Fungsional bukan?
Ini punya umur Mas U. Ini punya Sing siapa? umur Mas U. Nek Ibnu Sina Ibnu Sina penetapan umur. sama Mbak Mimin itu Mbak. Tenaga non medis itu terdiri atas tenaga fungsional dan staf manajemen. Kalau istilahnya di RS Sehati hari ini, ya yang model seperti itu di tenaga kemarin belum itu tenaga profesional, ya kan? Tenaga profesional lainnya. Maksudnya yang spesialis. Bukan. Semua itu masuk di tenaga profesional lainnya, nggak perlu di daerah profesional nyapu. Gitu. Masuknya di situ karena ya memang skema P3K itu rada bulat karena memang gara-gara itu. Akhirnya nomenklatur di tiap daerah beda-beda. Tapi Mendagri tetap menyarankan tenaga profesional lainnya. Ya peduli itu profesionalnya mau medis Di desa ono kok sini sini nanti profesional. ada nomenklaturnya. Nomenklatur. Piye nek digawe koyo ngene wae Pak. Tapi hanya 2 aja. Kan pengelola tetap dikasih 3. Nah iya kok udah dapat ini 100% Ya iya. Ya beda. Ya, pemikiran diskusi kita kemarin seperti ini. Kenapa kita tidak menetapkan itu langsung 40%, tapi paling banyak 40% dengan ini karena dimungkinkan saat ini kan PPU itu belum proses. Jadi yang nantinya yang mendapatkan dari ini hanya untuk spesialis. Maksudnya benar-benar kita maksimal dana-dana yang ada ini bagaimana nantinya untuk penambahan tenaga yang ada di RSD. Karena memang ini dikembangin. Dibagi-bagi. Oke, nggak apa-apa. Jadi tapi gini ya, hari ini kita tetapkan sesuai dengan kondisi existing hari ini ya. Pada saat nanti sudah ada kenaikan, jadi dirubah. Deal, Jati, deal tak Kak Jati? Ya, Dok. Apa sambil nanya untuk dokter spesialis di tahun 2025 kan kami kan belum PLD. Kami sudah menjanjikan ke dokter spesialis itu ketika nanti sudah PLD maka akan dikasih jaspernya kan begitu. Nah, kita PLD Mau saya mundur. Apa maksudnya sama itu? ya itu. Ojo kan mundur iku sing kena iku ya iki sama pagi. Itu jadi itu sudah ada yang di PK itu. Siap, nanti saya sampaikan ke dokter Ian. Bedo kasus bedo saat mundurnya kapitasi pengelolaan kapitasi yang 2022 itu bisa dimunduri gitu. Karena memang sebelumnya dapat tapi mundur dulu karena perubahan kebijakan. Tapi yang ini ya jangan. Tapi sampai itu Dok, kasih dia. Terus jadi Saya jadi Itu dinas kesehatan kan jadi itu jangan. nanti ditetapkan setelah produknya selesai apa diterapkan setelah Iya. janjinya ngono ya jadi tapi kalau dihitung mundur bahaya itu. Beda dengan skema mundurnya kapitasi pada saat itu 2021 itu karena PPNQ. ini spesialis. Pertanyaannya.
satu lagi Pak Bang, terkait tenaga THL itu nanti apakah masuk dalam kita otomatis jadi pegawai BUD gitu ya? Karena ada 5 tenaga THL saat ini. Ya, ini tuh masih nggak boleh. Kita dari itu Ali Jaya, ya, outsourcing. Yang outsourcing. outsourcing. Ya bisa. Ada Outsourcing kan. Ali Jaya kan. kalau dari ceritanya kayaknya memang ada tenaga lain juga berfungsi. Ali Jaya mas. Ali Jaya kan bukan Iya. pegawai kita. Di sini kan Itu diberikan pegawai BLU dia bukan sih. Siapa? Itu pegawai BLU dia atau tidak? Belum. Itu kan dulu dari Puskesmas yang direk sama Dinkes yang karena tidak terakomodasi di P3K itu. Mas Gison itu nanti dari mungkin dari atensi kita tenaga yang di Puskesmas pindah ke nanti solusinya mungkin nanti akan dibicarakan internal siapa Jadi pegawai BLU. Jadi pegawai BLU. mungkin outsourcing mungkin juga. ada 2 kemungkinan. Ngapain sih kalau mau di outsourcing? Mendingan tenaga perorangan. Kesulitan NIB. Ada kalau gawe kok di perorangan. Banyak kesulitan di situ. Iya, hanya untuk proses Sekor baru gara-gara itu. Makanya kalau di luar administrasi mungkin kan ada yang keahlian khusus itu. Gak jelas. Di urusan dia. Oh, ini tambah nggak jelas. Mana BPJS? Saya kira kalau ini pegawainya masih outsourcing kan tidak masuk ke pola pembelian karena bukan pegawai kita. Di sini kan diberikan berkontrak dengan ya rumah sakit. Tadi pegawai dulu nggak marah mas? Jadi itu karena saat ini kan tidak ada alokasi dari APB. Dulu kan ada di THL, tapi tidak bisa masuk dalam skema paruh waktu. Akhirnya mungkin saat ini mereka harus dialihkan. Kedepannya, insya Allah nanti mungkin itu akan kita prioritaskan untuk menjadi pegawai BUD. Perawat, analis, medis dan analis. Sabar ya mas, jadi belajar sampai tetap akeh. Kemarin yang Ini ngomongannya Pak Hilman. Hilman itu Terus ada. jadi Kementerian Dalam Negeri. Ya memang sebetulnya yang disampaikan jadi ada gagasan. Kalau ini bukan pegawai pemerintah desa, ini pegawai BUD. Jadi proses untuk penggajian dan sebagainya itu pegawai BUD. Cuma permasalahannya pendapatannya kan masih sedikit. Iya. Jadi kemarin dibijaksanai oleh Dinas Kesehatan sementara menggunakan skema outsourcing tenaga. Apa bedanya sama pegawai BUD? Nah, itu permasalahan kita jadi diakui saya atau diakali. Oke. Jerang itu masih bisa dosi baik sih. Sama anu lah, kalau rumah sakit Gresik Selatan posisi pasiennya masih belum tahu biasa, tapi pengeluarannya kalau dibuat seperti itu aja ya. Jadi kalau saya ya mungkin ada supporting terkait dengan di luar gaji pegawai, di luar mungkin ini, jadi layanan segala macam mungkin kemarin menjadi ini terkait dengan obat atau mungkin peralatan pendukung. Nah, ini mungkin data PBD bisa support. Tapi
untuk kita dimaksimalkan di bagian pegawainya kayaknya hasil ini sekarang. Yang lain sih disupport, mudah-mudahan ini secepatnya Pak Sekda, sehingga nanti kita teman-teman itu bisa menghitung potensi berapa sih mampu untuk merekrut pegawai yang ada di LSDS. Setelah dikeluarkan jasa menjadi jasa layanan, nanti bisa dihitung pendapatannya berapa, untuk operasional berapa, untuk bisa dialihkan atau digunakan belanja pegawainya nanti mungkin dengan jasa. Ya percepatan memang harus ada peralatan yang sifatnya tidak dipunyai oleh rumah sakit swasta yang di selatan. Kemudian yang memang itu dibutuhkan masyarakat, itu yang nanti akan dicoba support untuk KPBD. Kalau alkes Pak Sekda itu bagus. Kalau saya dibandingkan di rumah sakit itu di BC itu alkes di RS. Ini gini, karena dokter spesialisnya juga ini angkat jempol untuk alkesnya, tapi SDM-nya negatif. SDM-nya yang masih. Oh, merebutan. Mudah-mudahan di rekomendasi yang baru nanti bisa APBD untuk membiayai tenaga kesehatan di ya, teman-teman juga guyu Terus Oke, satu lagi terakhir, mungkin terakhir, bila nggak ngerti alamat harus nambahin. Satu terakhir yang di pasal 16, 17-nya Umar Mas'ud sama yang pasal salahnya katanya Pak Sekda itu memang pasal salah ya, pasal 12-nya. Nah ini loh nilai basic index ini yang punyanya Umar Mas'ud ya, dia pasang cuma 100.000. Nah si punyanya ini 1 juta, wis tahu dihitung, wis tahu cara itu. Iya mas. Ini dari Ibu Sina. Nah, Ibu Sina ini. Serius tak sampai gawe patokan Ibu Sina. Wis sampai tahu hitung ya? Nah, kalau tidak indeksnya Ibu Sina 1 juta. Lah, sementara si Umar Mas'ud 100.000. Sampai wis tahu ngitung tak? Wis iso cara ngitungnya. Sampai wis tahu ngitung kok gak wis? Kalau formulasinya rentrengannya sudah Pak. Sampai wis tahu ngebokno pendapatannya sampai dengan Sudah. model seperti ini. Kalau yang ini belum, cuman Simulasi. simulasi sudah. Itu perawat itu rata-rata dapat 900.000, dokter spesialis itu kalau bedah itu dapat 5 jutaan. Dengan indeks 900. Dengan indeks 1 juta. Nah, apa sih Umar masuk dari indeks cuma 100 itu mas? Pak pasti ya Pak. Karena di Umar Mas'ud itu kan perbedaannya ini perbedaannya itu sudah mendapatkan IPK 40%. Jadi di RSGS kenapa mungkin ya nilai indeksnya tinggi karena hanya dibagi sebagian kecil karyawan. Tapi kalau yang itu kan mestinya nggak sampai apa perbedaan 1 banding 10. Nah kalau yang itu kan paling nggak 60-40 atau kebalik atau dibalik kan kayak gitu Pak. Aku belum tahu ngitung sih ya, aku nggak tahu memformulasi simulasi formulasi ini kayak apa begitu. Tapi nek sampai tahu ngitung dan yakin ya aku nggak apa-apa. Tenang. Dan dikonfirmasi lagi ya Pak. Yang untuk yang Umar Mas'ud kenapa dia 100.000, iya indeksnya sama. Iya, kita udah hitung deh. Aku akhirnya jadi gak tahu ngitung atau salah hitung. Nanti aku nanti mas lagi. Belajar dari Ibu Sina ya. Belajar dari Ibu Sina. Ibu Sina itu memang gede Pak.
tahu ngerti loh nih. Julian Sandi tau. Saya, kamu kan dulu itu ya, kamu sih kenal itu ya. Kan pernah, kamu pernah punya Excel itu, ini Indosina Excel. Kalau formulasi saat ini itu yang nomor masa tidak bisa. Lu, ya iya. Kan Sepok. Hah? Sepok ya. Udah sepok. Nah iya, mengikuti aku, tapi kan indeks perhitungannya kan aku dikasih pada saat itu sama Indosina pada saat nyusun perbuknya Indosina. Itu lo maksud gue, aku pikir Excel. Nah, aku harus kenal. Aku kan sih kenal lain. Kenal aku. Iya, ini kalau dibaca di ayat 2-nya ini baik masuk ada di proyek dan nilai gaji pokok dibagi dengan kembalinya besar. Makanya apa yang masuk akal gaji nilai basic intake itu gaji pokok khusus status. Coba gini aja, sebelum kita menetapkan, tolong sampai simulasikan lagi dengan formulasi ini. Tapi tolong konfirmasi ke Ibu Sina, karena rumusan ini sebenarnya dapatnya dari siapa itu Asada, apa Mbak Jenny Mbak? Asosiasi Rumah Sakit Asada ya? Dapatnya dari Asada, wes. Aku roh. Oleh itu Asada, apa? Gak bakalan kenal Asada, aku gak mesti ngandani. Asada itu Asosiasi Rumah Sakit Daerah. Dapatnya mereka dari Asada karena SIM RS. Apa ya? Ini dari katakan kita klarifikasi ke pemahaman maupun juga. Iya. Mil ada lagi Mil? Cukup. Cukup aku lagi. Mohon di perjuangkan Mbak Belajar. Amin. Sakit tahu, sakit hati kan? Pantas Mbak Wiwi. Awak masih lalu Mbak Wiwi. Menunggu bayaran, itu Mbak Wiwi. Pak, masuk. Ini menyambung terkait yang standar harga kesehatan pemberian honor tadi, mungkin kita lihat di rumah sakit Ibnu Sina itu ada produk tersendiri memang, terus di situ memang ada klausul yang belum diatur kan mengacu ke produk yang berlaku. Mungkin karena ini blue, mungkin ada sesuatu yang agak apa ya, rahasia, atau mungkin bisa lebih fleksibel dirinya sendiri, monggo diatur tersendiri, monggo. Ya harus di APBD. Di Ibnu Sina pun, Ibnu Sina itu kemarin munculnya nomor buku itu gara-gara temuan kok. Ya gara-gara temuan ya. Bahkan di Ibnu Sina pun, dia itu klausulnya tidak seperti ini. Dia itu ngacu Ibnu Sina apa sih? Bisa. Atas. Aku lagi tapi atas. Ini. Distribusi. Honorarium atas. Nah ini. Oke. Ayo mau. Ini honorarium bawahnya. Coba banter Tommy lah. Ini loh. Honorarium untuk yang CDE, AB itu mau dewas dan sekretaris dewas. CDE, C itu pejabat pengadaan, D itu tim, DE itu panitia. Itu Pak Bram, itu kan perbu, bukannya itu bukan perbu kita. Betul. Ada juga perbu. Betul. Jadi gini loh, skemanya adalah untuk yang CDE, aku gak ngomong yang AB ya. Kalau AB clear, Iya. AB clear. Untuk yang CDE
Kalau dia tidak diatur di Perbuknya Legowo, saya tidak bisa. Maka standar satuan harganya itu ikut di Perbuk standar satuan standar biaya operasional BO-nya Legowo. Ojo tidak lebih dari segini, tidak lebih dari segini. Yang dapat hanya ini kayak gitu. Begitu. Jadi iya duduk kalau AB iya honor clear. Nang dindi AB, yang AB itu tolong atas ini. Yang AB itu untuk sekretaris Dewan atas. Dewan pengawas dan sekretarisnya itu memang honor. Tapi untuk yang CDE ya, CDE itu aja diatur dhewe. Karena gak oleh nek sumoma direktur ngatur masalah itu temuan persis Ibnu Sina tahunan. Oke? Biasanya untuk pelaksana kegiatan yang rumah sakit. Standar satuan harganya. Standar satuan harganya karena mereka kemarin itu standar harga satuan harganya melenceng. Loh, itu loh. Oke? Ya maksudnya kan memang agak hasilnya kan bisa menjadi tersendiri. Kita kan sendiri. Ini pesen untuk komunikasi dengan BPK. BPK itu semua sudah punya berkas. Apabila sudah iya, kalau begitu itu tidak Masukan. Jadi soalnya yang dinas pendidikan terkait dengan UPT di sekolah itu diharapkan ada persediaannya nyimpan dan sebagainya nggak boleh dibawa pulang dan ini dari sana Yang belum ada ini RSDS dan insya Allah nanti di PAPBD kita anggarkan. Nah, itu Kan duit. sabar. Gak duwe kok, gak duwe berkas kok gak jadi. Masih punya berangkas, tuan tidak boleh pulang. Yang ada begalanya masih ada berkas. Termasuk pustu. Iya, yang ada begalanya. Enggak ada. kalau jagaan ini Oh, itu. iya Iya. Yo, macet dari sana. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, 13:15:34 sudah waktunya. Sudah terselesaikan nanti ketika dibutuhkan untuk lebih intens begitu nanti bisa koordinasi intern gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri rapat pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.